belajar dari rumah. Kelas 2, tema 1, subtema 2, hidup rukun di tempat bermain. Tujuan pembelajaran kali ini, setelah menyaksikan video, peserta didik dapat menemukan dan menuliskan kalimat ajakan yang terdapat pada teks cerita pengalaman dan teks percakapan. Kemudian, menyebutkan dan menuliskan contoh sikap pengamalan sila ketiga Pancasila di lingkungan tempat bermain. Lingkungan tempat bermain bisa di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 2. Jumpa kembali dengan Pak Sofyan. Sudah siap ya untuk belajar dari rumah pada hari ini? Semangat selalu. Oke, kita mulai. Ayo membaca. Siapkan buku paket tematikmu, lalu bukalah halaman 83. Kita akan menemukan teks cerita pengamalan. Oh iya, Pak Sofyan ingin pesan dulu kepada teman-teman. Ingat ya, teman-teman, ketika membaca, bacalah setiap kata dengan teratur dan teliti. Tidak terburu-buru, sehingga kita mampu memahami isi bacaan yang kita baca. Oke teman-teman kelas 2, jadi bacalah dengan teratur dan teliti serta tidak terburu-buru. Oke, baik, kita baca teks pada halaman 83 dengan judul Berlatih Menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. Ayo, ikut berlatih di rumahku, Lani, kata Siti. Kini, setiap sore, aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Kalimat ajakan. Menggunakan kata ajakan untuk menyusun kalimat ajakan. Contoh kata ajakan, sudah tahu kan teman-teman kelas 2? Ya, contoh kata ajakan, ayo, mari, dan yuk. Sekarang, ayo membaca percakapan antara Ayu, Wira, dan Udin. Teman-teman, di sekolah kita
rukun-rukun ya. Bener tuh Yu, aku juga berpikir begitu. Oh, itu karena kita semua saling tolong-menolong. Betul banget tuh Udin. Makanya sekolah kita rukun dan bersatu. Ayo kita bantu teman-teman yang lain membawakan kue. Ayo, aku juga sudah selesai memasang hiasan. Wira, kita bantu membawakan minuman yuk. Oke, siap. Saling tolong dan saling bantu ya. Oke, kita sudah membaca teks cerita, pengalaman, dan teks percakapan. Tentu kamu bisa menemukan sikap-sikap baik dalam teks tersebut. Seperti sikap sabar, saling tolong, saling bantu, dan rukun. Contoh sikap-sikap tersebut adalah contoh pengamalan sila ketiga Pancasila. Ada yang tahu bagaimana bunyi sila ketiga Pancasila? Ayo, coba diingat kembali bagaimanakah bunyi sila ketiga Pancasila. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Tentu sikap ini baik untuk kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bunyi sila ketiga Pancasila. Ayo bersama-sama. Persatuan Indonesia. Oke. Sikap yang menunjukkan kita untuk bisa menjaga persatuan Indonesia adalah yang pertama, tentu kita harus ramah dengan teman. Sikap berikutnya, saling menolong teman yang membutuhkan bantuan ketika mereka terkena musibah atau kesulitan. Sikap berikutnya, sabar menunggu giliran saat bermain. Sangat penting bagi kita ketika bermain bersama untuk menunjukkan sikap sabar. Tidak egois, dan tidak mau menang sendiri. Pengamalan sila ketiga berikutnya adalah tidak mengejek teman atau tidak membuli teman. Ini sikap yang harus kita jaga baik-baik. Berikutnya juga tidak menertawakan kekurangan teman. Setiap kita pasti punya kekurangan dan kelebihan. Ayo bercerita. Sudah paham kan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Nah, Pak Sofyan minta teman-teman kelas 2 untuk menceritakan pengalaman teman-teman kelas 2 yang sesuai dengan contoh sikap sila ketiga Pancasila. Coba teman-teman ceritakan 4 pengalamanmu. Bisa ya? Oke, kita akan bahas contoh sikap sila ketiga Pancasila. Di buku paket tematik kita ada 3 gambar seperti ini. Nah, apakah semua gambar ini sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Kita akan berikan tanda centang. Di gambar pertama, iya, sesuai. Ketika bermain bersama teman kita harus gembira. Tidak boleh marah, tidak boleh egois, tidak boleh mau menang sendiri. Maka sikap gembira merupakan contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila. Gambar yang kedua juga merupakan contoh sikap yang sesuai, yaitu ramah kepada teman. Ketika berbicara dengan teman, kita harus berbicara dengan
lemah lembut, dan sopan santun. Gambar yang ketiga juga merupakan contoh sikap yang sesuai, yaitu kompak dan bersatu, tidak membeda-bedakan. Nah, bagaimana kita mampu menjaga persatuan Indonesia? Negara kita ini negara yang luas loh. Negara kita memiliki banyak ribuan pulau. Yang kita ketahui hanya pulau-pulau besar saja. Seperti yang terkenal, biasanya ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Namun masih banyak pulau-pulau yang lainnya. Jadi, karena begitu luasnya negara kita punya banyak ragam bahasa, ragam budaya, dan juga ragam agama. Karena itu, dari sekian banyak keragaman itu, kita perlu menjaga persatuan Indonesia dengan mengamalkan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan Pancasila, yaitu bersikap ramah, selalu gembira, tolong-menolong, saling menghormati, tidak menjelek-jelekan, tidak membeda-bedakan, dan selalu kompak. Dengan begitu, persatuan Indonesia akan utuh terjaga. Oke teman-teman kelas 2? Oke teman-teman, terima kasih banyak. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa untuk like, follow, dan subscribe Instagram @gus_sofi dan YouTube pada channel Sofian Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini dipersembahkan oleh Slides Carnival Free Templates for all your presentation needs. Bye!